Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5, tema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran ke-1. Sudah siap belajar anak-anak hari ini? Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Kedua, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang ketiga, peserta didik dapat memerinci komponen-komponen pada rantai makanan. Yang keempat, peserta didik dapat membuat sebuah rantai makanan pada ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan pun juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Hubungan antar makhluk hidup. Di dalam ekosistem terdapat komponen abiotik dan biotik sebagai penyusun ekosistem. Komponen biotik merupakan makhluk hidup dan komponen abiotik merupakan makhluk tak hidup. Di dalam ekosistem, makhluk hidup tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Jenis hubungan tersebut yaitu rantai makanan dan simbiosis. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, gambar di bawah ini adalah beberapa contoh hewan langka di Indonesia. Antara lain yaitu ada orangutan, komodo, gajah Sumatera, badai berjula 1, dan burung elang Jawa. Nah, pertanyaannya, mengapa hewan-hewan tersebut langka? Hewan langka salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, apabila berlangsungnya lama dan terus-menerus, maka populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Anak-anak, siapa yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Nah, anak-anak, ayo kita bahas tentang rantai makanan. Di sini ada rumput. Rumput berkedudukan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang di sini kedudukannya adalah sebagai konsumen 1. Kemudian belalang dimakan oleh seekor katak. Katak di sini berkedudukan sebagai konsumen 2. Setelah itu, katak mati dan dibusukkan oleh pengurai. Contoh pengurai adalah jamur atau bakteri. Hasil penguraian akan menjadi zat hara bagi produsen. Nah, anak-anak, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Jenis peran dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat peran-peran yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Jenis peran dalam rantai makanan yaitu 1. Produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau lainnya.
Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen ataupun hewan lainnya. Konsumen diurutkan sesuai tingkatan dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan atau pemakan produsen. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 4 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 3. Sedangkan yang terakhir konsumen puncak. Konsumen puncak merupakan hewan pemakan konsumen yang menempati urutan tertinggi. Jenis peran dalam rantai makanan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Jenis peran dalam rantai makanan. Perhatikan anak-anak gambar di bawah ini. Di sini terdapat rumput. Rumput berkedudukan sebagai produsen. Peran produsen diduduki oleh rumput yang mampu membuat makanannya sendiri. Peran konsumen 1 diduduki oleh kelompok hewan herbivora atau omnivora. Misalnya contohnya adalah belalang. Belalang termasuk hewan herbivora. Peran konsumen 2, 3, 4, dan seterusnya diduduki oleh kelompok hewan karnivora atau kelompok hewan omnivora. Di sini kelompok hewan omnivora adalah katak. Kelompok hewan karnivora adalah ular dan burung elang. Sedangkan yang terakhir adalah pengurai. Di sini pengurai adalah jamur atau bakteri. Rantai makanan ekosistem laut. Perhatikan gambar di bawah ini. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Nah, anak-anak perhatikan, setelah fitoplankton ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan pemakan fitoplankton. Setelah zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil sebagai konsumen 2. Nah, kemudian anak-anak, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang. Di sini ikan-ikan sedang berkedudukan sebagai konsumen 3. Kemudian ikan-ikan sedang akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Di sini anak-anak, ikan-ikan besar berkedudukan sebagai konsumen 4. Jadi, Ibu ulangi ya. Yang berkedudukan sebagai produsen adalah fitoplankton. Konsumen 1 adalah zooplankton, konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 ada ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Anak-anak, urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Namun, jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, anak-anak, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya.
Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contohnya pengurai adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran energi dalam rantai makanan. Apa itu aliran energi, anak-anak? Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, anak-anak, apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan dasar yang terkandung dalam suatu paragraf. Isi dari ide pokok adalah gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Berikut ini langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama teks non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang terakhir, membuat kalimat baru sebagai pengembangan ide pokok untuk menentukan kalimat utama. Dengan cara menggunakan bahasa sendiri, diksi, dan ejaan yang tepat. Nah, anak-anak, berdasarkan ide pokok tersebut dapat dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama teks tersebut yaitu belalang merupakan salah satu hewan pengganggu. Tetapi belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Berdasarkan paragraf tersebut, kamu dapat menentukan ide pokok. Ide pokok dari paragraf non-fiksi tersebut adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Berikut ini ada satu teks non-fiksi, yaitu tentang rantai makanan. Nah, anak-anak, sekarang coba berdiskusilah dengan kelompok masing-masing. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf teks tersebut, lalu kembangkanlah pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Selamat mencoba. Perhatikan tugas diskusi berikut ini. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Yang pertama, carilah ide pokok pada bacaan yang ada pada LKPD, kemudian ubahlah ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Untuk yang kedua, buatlah satu bentuk rantai makanan dari salah satu ekosistem yang kamu inginkan. Selamat mencoba, anak-anak. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu hari ini tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.